Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, bertemu lagi dengan saya. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai hukum Hardy-Weinberg. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini termasuk ke dalam materi evolusi. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum Hardy-Weinberg? Hukum Hardy-Weinberg ini merupakan sebuah formula yang mampu menjelaskan mengenai mekanisme proses evolusi yang terjadi di dalam sebuah populasi. Menurut asas daripada Hardy-Weinberg itu mengatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi itu akan konstan, yakni berada dalam keseimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu keseimbangan tersebut. Misalnya saja adalah frekuensi orang yang albino dengan frekuensi orang yang tidak albino biasanya dari satu populasi ke satu populasi itu biasanya konstan ya. Tidak berubah atau kalau ada perubahan sangat sedikit sekali, dan kecuali jika ada hal-hal tertentu yang bisa mengakibatkan terganggunya keseimbangan tersebut. Syarat untuk berlakunya asas Hardy-Weinberg yang tadi adalah yang pertama yaitu setiap gen memiliki viabilitas. Viabilitas ini adalah kemungkinan untuk bertahan hidup dan fertilitas atau kesuburan yang sama. Kemudian B, perkawinan terjadi secara acak. Jadi di sini perkawinannya harus bebas ya, acak dari organisme ke organisme, di sini nggak ada pengaturan. Kemudian tidak terjadi mutasi gen atau jikapun terjadi frekuensinya terjadinya mutasi ini harus sama besar ya. Ini agak sulit sekali terjadi ya. Kemudian tidak terjadi migrasi. Kenapa? Kalau misalnya ada migrasi atau pertambahan penduduk ke dalam tempat tersebut, ini sudah jelas akan mempengaruhi frekuensi genotip atau alel di tempat tersebut. Dan yang terakhir, jumlah individu dari suatu populasi itu harus besar, sehingga hukum ini bisa berlaku. Untuk hukum Hardy-Weinberg ini berlaku rumus seperti yang kita lihat di gambar sini ya. Jadi P plus Q sama dengan 1, kemudian P plus Q kuadrat, lalu ada P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Nah, apa yang dimaksud P plus Q ini? Nah, P ini adalah frekuensi gen dominan. Sebagai contoh misalnya dalam kasus albino ya. Misalnya untuk albino kita ambil hurufnya A, maka untuk orang yang sehat itu berarti A besar dan A besar A kecil. Sedangkan untuk albino itu A kecil. Jadi P ini adalah miliknya gen A besar. Kemudian Q ini miliknya gen A kecil karena di sini frekuensi gen resesif. Sedangkan P kuadrat ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya rumus ini ya kita jabarkan, ini kan hasilnya P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Jika P dimisalkan dengan A besar dan Q dimisalkan dengan A kecil, berarti P kuadrat itu adalah frekuensi alel miliknya A besar atau homozigot dominan. Kalau 2PQ ini miliknya heterozigot, P-nya A besar, Q-nya A kecil. Sedangkan Q kuadrat ini miliknya frekuensi alel homozigot resesif, yaitu A kecil, yaitu orang yang albino. Ini juga berlaku untuk, rumus ini juga berlaku untuk yang lainnya. Sebagai contoh adalah misalnya orang kidal. Orang kidal dan tidak kidal. Kidal itu resesif. Seandainya kita ambil huruf K, berarti untuk P-nya itu K besar, Q-nya K kecil, P kuadratnya K besar, 2PQ-nya K besar K kecil, dan Q kuadrat miliknya K kecil ya. Jadi ini berlaku untuk semua sifat. Baik, mari kita melihat contoh soalnya. Di sini contoh soalnya adalah di dalam populasi 10.000 orang diketahui 10 orang kidal. Nah, kidal ini adalah resesif.
resesif. Jadi ada 10 orang yang kidal. Jadi untuk yang tidak kidal itu dia berarti dominan ya, bisa genotipnya homozigot, bisa heterozigot. Berapa orangkah yang normal heterozigot pada populasi tersebut? Baik, mari kita lihat bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Baik, kita misalkan sebagai orang yang normal itu adalah kita pakai pemisalan P. Sedangkan untuk yang kidal itu kita misalkan Q ya. Untuk yang normal heterozigot itu kan 2PQ ya. Nah, kita berpegangan lagi kepada rumus yang tadi diungkapkan yaitu P plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kidal kan jumlahnya 10. Nah, Q2, kidal itu kan berarti A kecil ya contohnya ya. Nah, berarti ini kan Q, ini tadi pemisalannya yang ini. Berarti Q kuadrat, karena yang kidal itu yang ini. Berarti Q kuadrat sama dengan 10 dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Tadi jumlah penduduknya adalah 10.000. Jadi 10 kidal per 10.000 penduduk sama dengan 0,0001. Nah, Q sama dengan, ini kan tadi Q kuadrat. Sekarang Q sama dengan berarti akar dari 0,001 sama dengan 0,01. Nah, kita ke rumus yang berikutnya, P plus Q sama dengan 1. Nah, tadi Q-nya sudah diketahui yaitu 0,01. Sekarang kita tinggal mencari P-nya. Berarti P sama dengan 1 dikurangi 0,01. 1 dikurangi 0,01 sama dengan 0,99. Jadi, di sini diketahui bahwa untuk frekuensi daripada yang P atau misalnya yang normal itu adalah 0,99. Sedangkan yang Q, yang kidal itu 0,01. Yang ditanyakan di pertanyaan ini adalah yang normal heterozigot. Ada berapa orang? Nah, normal heterozigot ini kan 2PQ. Jadi 2 A besar A kecil ya kalau pakai huruf A. Berarti sama dengan 2 dikalikan P-nya tadi dapatnya adalah 0,01 yang ini. Kemudian dikalikan dengan P-nya 0,99 yang ini, sedangkan Q-nya 0,01. Sehingga 2PQ sama dengan 0,01 dikali jumlah penduduknya 10.000. Sehingga 2PQ sama dengan 100 orang. Jadi orang yang normal heterozigot jumlahnya ada 100 orang. Untuk soal berikutnya, kita mencoba menyelesaikan soal untuk golongan darah. Di sini soalnya adalah jika 1000 penduduk suatu wilayah diperiksa, golongan darahnya menurut sistem ABO ada 320 orang yang bergolongan darah A, 150 B, 40 orang AB, dan 490 orang O. Berapakah frekuensi alel IAIBIO dari populasi tersebut? Dan kalau ada 320 orang yang bergolongan darah A, berapa sih yang diperkirakan homozigot IAIA? Baik, kita akan menyelesaikan soal tersebut. Baik, perhatikan baik-baik cara menyelesaikannya ya. Ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu hanya terdiri dari alelnya 2, yaitu A besar dan A kecil. Nah, untuk golongan darah ini ada 3, sehingga pemisalannya ada 3 ya. Di sini untuk P kita misalkan untuk IA ya. Kemudian Q kita misalkan untuk IB dan R kita misalkan untuk IO. Mohon maaf di IO. Nah, menurut hukum Hardy-Weinberg itu sama rumusnya tadi P plus Q plus R kuadrat. Nah, P plus Q plus R kuadrat itu sama dengan P kuadrat. P kuadrat ini milik IAIA, 2PR. P-nya tadi kan ini adalah IA, R-nya adalah IO, berarti 2PR sama dengan IAIO, Q kuadrat miliknya IBIB,
2QR miliknya IBIO, 2PQ miliknya IAIB, dan R kuadrat miliknya IOIO. Ini jadi rumusnya agak sedikit lebih panjang. Nah, sekarang yang diketahui dulu, biasanya yang bisa diakarkan. Di sini R kuadrat itu atau IOIO kan sudah diketahui jumlah orangnya 490. Jadi kita buat dulu frekuensi golongan darah O, 490 dibagi 1000 jumlah penduduk, hasilnya adalah 0,49. Nah, R-nya berapa sih? Berarti R-nya sama dengan akar dari 0,49 sama dengan 0,7. Jadi R-nya sudah diketahui. Nah, sekarang kita mau mencari P, ya. Mencari P bagaimana? Di sini pakai rumus yang berikutnya. P plus R kuadrat itu adalah gabungan antara P punyanya golongan darah A dan R punyanya golongan darah O. Jadi kita jumlahkan saja jumlah orang yang bergolongan darah A 320 dengan jumlah orang yang bergolongan darah B 490, hasilnya 810. Nah, kemudian kita buat frekuensinya, jadi jumlah 810 dibagi jumlah penduduk 1000, hasilnya 0,81. P plus R kuadrat itu berapa? Jadi P plus R kuadrat akar 0,81 sama dengan 0,9. Jadi P plus R sama dengan 0,9 kan? Jadi P sama dengan 0,9 dikurangi 0,7. 0,7-nya dari sini. Karena ini R. Berarti hasilnya berapa? 0,2. Ya. P-nya sudah ketemu, R-nya sudah ketemu. Sekarang kita harus mencari Q. Nah, mencari Q itu memakai rumus ini. P plus Q plus R sama dengan 1. Jadi Q sama dengan 1 dikurangi P plus R. Ya, hasilnya adalah 1 dikurangi 0,2 plus 0,7 sama dengan 0,1. Jadi berapa frekuensinya? Sudah diketahui nih. IA itu tadi adalah P, yaitu 0,2. IB yaitu Q, yaitu sama dengan 0,1 yang ini. Dan R itu yang atas 0,7. Jadi frekuensi genotip IAIA yang ditanyakan kan adalah P kuadrat, ya kan? Kan P tadi pemisalannya IA, jadi P kuadrat itu sebenarnya IAIA. Berarti tinggal diambil aja frekuensinya IA berapa? 0,2. Oke. 0,2 dikuadratkan sama dengan 0,04. Jadi dari 320 orang yang bergolongan darah A, diperkirakan yang homozigot adalah 0,04. Jadi yang ini, frekuensi ini dikalikan dengan jumlah penduduknya. 1000 orang sama dengan 40 orang. Kalau ditanya frekuensinya IBIO, contoh lagi ya, misalnya IBIO. Berarti IBIO itu yang mana? IBIO itu yang ini, kalau dirumus 2QR, IBIO. Berarti 2QR, berarti 2, Q-nya berapa? 0,1, R-nya berapa? 0,7, sama dengan 0,14. Seperti itu, paham? Ya, mudah-mudahan ini mudah ya. Sekarang kita ambil contoh untuk yang buta warna ya. Ini juga berlaku untuk hemofilia. Di sini soalnya misalkan 8% dari laki-laki di suatu daerah menderita buta warna merah hijau. Berapa sih frekuensi wanita yang menderita buta warna di daerah tersebut? Frekuensi perempuan atau wanita yang diduga normal di daerah tersebut itu berapa? Ya, ini ada pertanyaannya 2 ya. Ini menyelesaikan soal ini gampang sekali ya. Mari kita lihat. Mari kita menyelesaikan soal yang tadi ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat dengan pelajaran hereditas pada manusia ya. Di sini untuk wanita normal XB besar, XB besar atau XB besar, XB kecil. Sedangkan wanita yang buta warna XB kecil, XB kecil. Sedangkan untuk laki-laki normal XB besar Y dan laki-laki yang buta warna XB kecil Y. Nah, ini yang diketahui adalah laki-laki buta warna 8%, sehingga di sini XB kecil Y. Ya, kita ambilkan contoh atau dimisalkan dia Q ya. Berarti XB kecil Y berarti sudah langsung diketahui frekuensi gennya adalah 8/100. Karena tadi kan ada 8% tuh penderitanya. Jadi 8/100 sama dengan 0,08. Jadi Q-nya sudah diketahui. Sekarang kita tinggal mencari yang XB besar. Seperti rumus yang sebelum-sebelumnya bahwa P plus Q sama dengan 1. Jadi P sama dengan
1 dikurangi Q, hasilnya adalah 0,92. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensi wanita buta warna. Nah, buta warna rumusnya adalah XB kecil, XB kecil. Atau kita misalkan jadi Q kan, XB kecil jadinya Q kuadrat. Sama dengan masukkan saja yang Q tadi 0,08. Berarti 0,08 kuadrat sama dengan 0,0064. Sedangkan frekuensi wanita normal, kan ada dua tuh kalau normal, XB besar dan XB besar XB kecil. Jadi kita ambil rumus yang ini, kan P tadi misalnya XB besar kan, jadi XB besar, sedangkan 2PQ miliknya P XB besar, Q XB kecil. Kita tinggal masukkan saja nilai-nilai yang tadi, 0,92 kuadrat, kemudian 2 dikali 0,92 dikali 0,08, hasilnya adalah 0,9936. Baik, mudah bukan? Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih, annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.